semuanya, jumpa lagi dengan saya Coach Syahidin. Kali ini saya akan spesifik membahas tentang bagaimana langkah menjadi seorang profesional trainer. Jika Anda tertarik menjadi trainer, coach, motivator, dan bergerak di bidang pemberdayaan diri lainnya, maka pastikan Anda jangan skip video ini. Teman-teman semua, banyak orang yang sudah mengikuti training for trainer di sebuah lembaga, tapi bingung bagaimana tips untuk bisa menjadi trainer yang benar-benar mampu berkarya, produktif, menghasilkan sesuatu yang bisa jadi adalah itu income utama mereka. Alih-alih setelah mengikuti training for trainer mereka bisa buka kelas, tapi ternyata tidak semudah itu. Oleh karena itu, diperlukan beberapa hal yang perlu dilakukan. Hari ini Coach Syahidin akan membagikan 5 tips menjadi profesional trainer. Tips yang pertama adalah perkuat karakter. Karakter yang kuat menjadi fondasi utama seorang trainer, coach, motivator ketika ingin memulai karirnya. Pada awal-awal mulai membangun karir, tentu apa yang menjadi layanan programnya tidak selalu langsung laris, langsung booming, langsung hype. Pengennya sih diundang oleh instansi, pengennya buka kelas langsung ada. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Jika karakter Anda tidak kuat, maka Anda akan gampang menyerah. 1 bulan Anda membuat program kelas, ternyata tidak ada peminatnya. 2 bulan Anda bikin lagi kelas, ternyata sepi peminatnya. Kemudian 3 bulan Anda merasa, kok ternyata jadi trainer susah ya? Mendingan enak jadi karyawan, bisa gajian setiap bulan. Faktanya banyak sekali seperti itu teman-teman. Saya jumpai orang ikut training for trainer. For example ya, ada orang ambil program NLP, Neuro Linguistic Programming. Dari level NLP practitioner, master practitioner, sampai level trainer. Pada akhirnya mereka coba membuat kelas, namun tidak berhasil untuk menyelenggarakan sebuah program. Bukan caranya yang memang kurang efektif, tapi memang actionnya kurang masif. Kenapa kok itu bisa terjadi? Karena karakternya kurang kuat. Jadi setidaknya ada 3 karakter yang perlu dikuatkan teman-teman. Yang pertama adalah disiplin. Karakter disiplin inilah yang membedakan antara pemenang dan pecundang. Disiplin artinya benar-benar dia tepat waktu, gigih untuk melatih dan memulai serta menyelesaikan apa yang memang sudah ia rencanakan. Disiplin baik dalam action, dalam waktu, dan segala hal yang membuat benar-benar semua program bisa dijalankan. Yang kedua adalah persisten. Persisten artinya pantang menyerah. Sebelum sebuah program benar-benar terlaksana, maka seorang trainer harusnya berupaya terus-menerus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. It means persisten. Jadi persisten tidak berhenti pada langkah tertentu sehingga sebuah program itu bisa dilaksanakan. Disiplin, persisten. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen adalah sebuah karakter yang benar-benar dijalankan secara terus-menerus. Ketika seseorang sudah komitmen, maka dia akan mengupayakan seluruh jiwa dan raganya agar semua bisa dilaksanakan. Jadi, kunci tips untuk menjadi profesional trainer yang pertama adalah perkuat karakter. Jadi karakter dulu ya. Karena kalau enggak 3 bulan jadi trainer, biasanya udahlah. Akhirnya banyak trainer itu hanya sekedar predikat. Punya gelar CT, Certified Trainer. Misalnya CTNLP, Certified Trainer NLP, CTPS, Certified Trainer Public Speaking. Tapi trainingnya nggak ada. Kenapa? Karena lemahnya karakter. Yang kedua, perkuat skill. Banyak orang ikut training for trainer tertentu, bahkan training for trainer BNSP misalnya, yang sudah diakui negara. Tapi ingat, BNSP itu hanya general SIM,
atau surat izin lah istilahnya. Oh, dia sebagai lisensi trainer, tapi BNSP tidak memberikan kompetensi khusus di mana teman-teman akan ngajar. Misal, teman-teman mau buka kelas motivator, sekedar ikut BNSP tidak cukup. Saya tidak bilang bahwa BNSP tidak perlu. BNSP diakui negara, tapi kalau Anda pengen buka kelas negosiasi, ya Anda harus perkuat skill negosiasi. Anda harus punya kompetensi negosiasi. Mau buka training NLP, ya Anda harus punya ilmu NLP. Mau buka kelas hipnoterapi, ya Anda harus punya skill hipnoterapi. Jadi training for trainer hanya BNSP saja misalnya, itu tidak membuat Anda lantas bisa buka kelas tertentu. Oke? Jadi kalau teman-teman mau jadi trainer profesional, perkuat skillnya. Teman-teman mau main di mana? Oh, mau buka kelasnya public speaking, teman-teman ikut dulu certified public speaking. Kemudian ikut training for trainer public speaking. Baru nanti ikut training for trainernya BNSP. Karena BNSP itu biasanya untuk corporate training ketika teman-teman mau membuat training di sebuah perusahaan yang memerlukan sertifikat BNSP, ya itu bisa. Tapi saya tidak mengatakan bahwa BNSP itu wajib, perlu, dan itu satu-satunya. Tapi BNSP hanyalah pelengkap. Yang penting teman-teman perkuat skillnya. Teman-teman mau main di area mana? Banyak orang yang khusus misalnya main di training hipnoterapi, hipnosis, hipnoterapi. Maka dia harus punya kompetensinya dulu. Kalau teman-teman tiba-tiba ikut training for trainer BNSP, teman-teman nggak ikut kompetensi CHCHT ya, Certified Hypnosis, Certified Hipnoterapi, nanti ngambil lagi Certified Instructor, ya teman-teman tidak bisa bikin kelas hipnoterapi. Jadi yang kedua adalah perkuat skill. Yang ketiga adalah perkuat branding, teman-teman. Branding adalah apa yang orang-orang anggap tentang Anda. Jadi kalau misalnya disebut nama Syahidin, orang itu mengenal saya sebagai apa? Kalau teman-teman misalnya mengenal saya sebagai hipnoterapis, ya dulu di awal karir saya, ya memang branding saya saat itu hipnoterapis. Sekarang orang-orang ketika mengenal Syahidin, maka orang lebih mengenal saya sebagai seorang coach. Branding tentang bagaimana Anda mengenalkan kepada orang. Ketika Anda tahu bahwa Anda ingin bermain di area motivasi misalnya, maka konten-konten motivasi yang selalu Anda buat. Profiling Anda tentang motivator yang Anda buat. Sehingga branding Anda begitu kuat, orang akan mengundang Anda. Tapi kalau Anda tidak membranding diri, bagaimana orang akan mengundang Anda? Contoh, saya tinggal di Tangerang. Tapi banyak orang di Surabaya yang mengundang saya. Misalnya salah satu kampus ya di Surabaya itu rutin mengundang saya. Pertanyaannya, apakah tidak ada motivator, trainer di Surabaya? Banyak. Tapi kenapa bisa saya yang terpilih? Salah satunya adalah branding. Oh, orang sudah kenal saya sebagai seorang coach, trainer, motivator. Sehingga dari manapun akhirnya memanggil saya. Jadi yang ketiga adalah perkuat branding. Yang keempat adalah perkuat networking. Networking adalah jejaring di mana circle Anda, pergaulan Anda turut mempengaruhi kehidupan Anda. Kalau Anda kumpulnya bareng tukang minyak wangi, ya pasti baunya wangi. Kalau Anda kumpulnya bareng tukang abu gosok, ya baunya abu gosok. Jadi kalau Anda pengen dikenal, pengen buat training, ya Anda kumpullah bersama para trainer, para coach. Gimana kalau belum ada? Ya Anda bikin komunitasnya, Anda bikin sistemnya. Ketika Anda bikin sistemnya, misalnya Anda bikin nih komunitas trainer penghasilan 100 juta per bulan. Anda bikin aja tuh. Nanti ada trainer-trainer, para coach yang punya penghasilan 100 juta per bulan, ngumpul. Anda bikin grup WA. Anda tulis nih, Ketua Forum Coach Penghasilan 100 juta per bulan. Jadi kalau teman-teman belum ikut komunitasnya, teman-teman bisa buat komunitasnya. Anda tulisi branding Anda founder komunitas coach penghasilan 100 juta per bulan. Ya, keren ya. Dan yang kelima adalah perkuat marketing. 5. Marketing. Banyak orang ketika ingin menjadi trainer itu pengennya hanya ngajar aja. Oh, trainer itu adalah orang yang memberikan training. Betul. Tapi kompetensi menyelenggarakan training itu juga diperlukan. Apa itu? Ya marketing.
Kalau Anda hanya ngajar aja, tapi nggak tahu objek yang mau diajar, bagaimana menyelenggarakan sebuah training, ya gimana Anda dapat jobnya? Dapat job corporate misalnya, dapat job corporate di perusahaan, Anda perlu marketing, bikin proposal, bikin program, menawarkan ke perusahaan-perusahaan. Anda pengen bikin public training, ya misalnya mau bikin kelas di Surabaya, ya tentu kan Anda bikin flyer, bikin nama pelatihannya apa, kemudian promosi, ya Anda share. Inilah kompetensi marketing. 5 hal inilah yang turut membuat Anda nantinya sukses dalam dunia pengembangan diri, khususnya untuk Anda yang pengen jadi trainer, motivator, dan coach. Jadi 5 ini tidak bisa dipilah dan dipilih. Memang awalnya yang pertama adalah perkuat karakter. Ini penting sekali. Karena tanpa karakter yang kuat biasanya cepat mati, cepat selesai. Dia tidak akan melanjutkan lagi. Hanya sekedar subjek, oh certified trainer. Yang kedua, yang kedua adalah perkuat skill. Kompetensi Anda harus dipertajam lagi. Yang mau ngajar public speaking, berarti public speakingnya harus diperkuat lagi. Yang mau ngajar NLP, NLP-nya harus diperkuat lagi. Yang mau ngajar negosiasi, negosiasinya diperkuat lagi. Yang ketiga adalah perkuat branding. Yang keempat adalah perkuat networking. Dan yang kelima adalah perkuat marketing. Tidak perlu dipilah dan dipilih, teman-teman praktekkan semuanya. Jika teman-teman praktekkan semuanya, niscaya kesuksesan adalah muaranya. Jika Anda suka dengan video semacam ini, silakan like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya membawa banyak manfaat. Salam sukses, Sobat Pembelajar!